Please rotate your phone. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Faiza Abdillah Manatu Rizky. Melanjut learning journal minggu kemarin. Minggu ini adalah learning journal yang ke-6. Materi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 4. Anggotanya ada Pipit, Nurul Adelia, Supiani, Mila, Silmi, dan Ratu Syifa. Kali ini kelompok 5 membawakan materi tentang wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film dokumenter. Mau tahu bagaimana ulasan minggu ini? Silahkan tonton video ini sampai akhir ya. Materi yang pertama ada wawancara. Nah, pentingnya wawancara ini adalah bertujuan untuk mendapatkan detail informasi dan menyampaikan informasi sehingga nantinya hasilnya ini dapat mempengaruhi pembuatan film dan penonton dalam mendapatkan informasi tersebut. Selain itu juga melalui tanya jawab ini dapat membantu peneliti untuk mempersempit fokus penelitiannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis wawancara dalam perfilman. Di dalam perfilman ini ada 2 jenis macam wawancara. Yang pertama adalah hard news interview dan yang kedua adalah soft news interview. Jadi wawancara tipe ini nih cenderung sudah memiliki arahan dengan gaya informal dan objektif dan hampir seluruhnya ini terekam oleh kamera. Namun pada hard news interview ini jarang sekali melakukan siaran langsung atau bisa disebut wawancara ini juga bermaksud konfrontasi. Berbeda dari hard news interview, soft news interview ini merupakan tipe wawancara yang lebih sering menampilkan hal-hal yang ada atau yang terjadi di kehidupan masyarakat. Misalnya seperti peristiwa heroik, contoh polisi dan pemadam kebakaran. Atau juga wawancara ini nih sering menampilkan atau berhubungan dengan acara seni musik. Nah, wawancara ini juga lebih bermaksud kepada wawancara informal. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam wawancara. Nah, di dalam ini terdapat 9 teknik. Yang pertama adalah menciptakan dan menjaga suasana yang baik. Yang kedua adalah mengadakan probing. Yang ketiga adalah tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu kepada si responden. Yang keempat ada intonasi suara. Yang kelima ada kecepatan berbicara. Yang keenam ada sensitivitas pertanyaan. Yang ketujuh ada kontak mata. Yang kedelapan ada kepekaan nonverbal. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah waktu. Nah, selanjutnya alat-alat dokumentasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk menunjang pelaksanaan wawancara ini? Nah, di sini ada 3 alat. Yang pertama ada recorder atau alat perekam suara. Yang kedua ada kamera dan yang ketiga ada catatan lapangan. Materi yang kedua adalah studi pustaka. Nah, studi pustaka ini merupakan sebuah rujukan untuk pembuatan karya yang digunakan untuk memaparkan penjelasan materi yang menjadi acuan dalam produksi film dokumenter. Selanjutnya adalah jenis-jenis studi kepustakaan. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah kajian pemikiran tokoh, yang kedua adalah analisis buku teks, dan yang ketiga adalah kajian sejarah. Materi yang terakhir, yang ketiga adalah data visual. Nah, data visual ini memudahkan sutradara untuk menganalisis tren yang sedang terjadi atau juga untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas. Seperti biasa, sebelum menutup pertemuan kami pada minggu ke-6 ini, kelompok 4 menampilkan film yang telah mereka tonton dan memberikan resensinya kepada kami semua. Film ini mengisahkan tentang Jakarta dan potret Indonesia melalui mata 3 pengamen muda yang humoris dan gigih menjalani hidup. Film ini juga bertujuan agar seluruh Indonesia menyoroti Jakarta secara menyeluruh dan tidak melihat sisi terorisme juga bencana alamnya saja. Kaitannya dengan BK adalah melalui proses konseling rasional emotif behavior, memiliki karakteristik tahapan atau prosedur yang dielaborasi dan prosedur yang dikemukakan oleh Hansen dan Seligman, yaitu pembinaan hubungan konseling. Nah, pada tahap ini konselor menciptakan suasana kondusif bagi konseling yang ditandai adanya penerimaan dan pemahaman. Yang kedua adalah tahap pengelolaan pemikiran dan cara pandang. Lalu yang kedua adalah tahap pengelolaan emosi atau afektif, dan yang terakhir adalah tahap pengelolaan tingkah laku manusia. Nah, itu dia tadi sedikit ulasan materi tentang wawancara, studi pustaka, dan data visual yang telah dibawakan oleh kelompok 4. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua.